Nah, jadi ini ada seorang Habib yang berceramah, bukan ceramah ya, mendongeng di depan jamaah. Jadi semua yang ada di negara ini atas jasa dari para golongan Habib dari Ba'lawi. Nah, ini ada satu Habib yaitu Ali bin Jindan yang sedang mendongeng ataupun mendoktrin para jamaahnya. Nah, seperti apa nih dongeng dari si Habib Ali bin Jindan? Ini dia. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Nah, jadi kakeknya Ali bin Jindan ini keluar masuk penjara karena membakar semangat masyarakat untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Jadi si kakeknya Ali bin Jindan ini keluar masuk penjara oleh Belanda dulu, keluar masukkan penjara oleh Belanda. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Seorang Habib dari Pontianak yang membuat lambang Garuda, lambang negara kita. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Nah, dari sini sudah jelas bahwa si Habib Ali bin Jindan ini mempengaruhi masyarakat, mendoktrin masyarakat agar masyarakat itu menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia ini atas jasa para Habib. Ini kita lanjutkan lagi nih. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Jadi Imam Bonjol ini seorang Habib bin Syahab. Jadi si Habib Rizik ini cucunya Imam Bonjol, kata si Ali bin Jindan. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Wow. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai upaya dari mana baik dibenci di Indonesia, sedangkan mereka sendiri yang membuat doktrin-doktrin seperti ini, yang ceritanya sana sini membuat karangan sendiri di atas panggung. Ceramahnya itu bukan tentang agama, tapi memprovokasi masyarakat agar benci ke pemerintah. Lah kok ini memutar balik Habib fakta dengan ya? kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Dendam politik. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok.
bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Tapi kalau ngomong negara yang ini itu sampai pejabat negara dikatain kebun binatang, itu apa? Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa. Cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes, gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata Yahudian atau Nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya, mati dalam keadaan murtad. Nah, apalagi dia yang mati dengan bawa-bawa cucu Nabi Muhammad, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad yang palsu, murtad juga dia. Matinya dia nanti kemana masuknya? Jadi keraknya neraka. Bener nggak? Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya, bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi murid daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Lah emang iya, dalil buatan dia sendiri, ngarang-ngarang cerita sendiri, kok nggak mengakui? Terserah Anda. Kita tinggal menyampaikan, turunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang, bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdor, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anak 13 jadi wali. Anaknya semua. Beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Wow. Kan daripada ketika meninggal pamer keramat, Al-Hamid, maksudnya pamer kekampungannya, bin Jindan, kita orang, bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdor, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. 13 anak jadi wali. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wih, rantai emas keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Pernah nggak sih dengar sejarah tentang orang yang ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi? Dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdor ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Mukhtar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Pongkolnya. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masya'eh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Nah, kalau di sini ini saya tebak, ini pasti ujung-ujungnya apa? Biar masyarakat Indonesia itu mau jadi budak mereka, jadi pembantu mereka. Biar apa? Biar si
masyarakat Indonesia ini masuk ke surga semua kalau menyembah ke para habaib ini. Oke, kita lanjut. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur. Jadi semua kebelah kuburan, cium tangan, lalu kembali lagi ke kuburan si Habibnya itu. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburan ini sebelum belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Lewat di atas kuburannya mati. Habib doa, Habib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh. Kira-kira dulu zaman tahun berapa ya? Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri. Di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka, orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Pahamin deh? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat. Jadi mereka para habib ini, para habib ketika mereka sedang berzikir di kamar, tembok, HP, lantai, karpet, rokok, korek pun ikut berzikir, keluar suara semua. Alangkah saktinya. Menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya. Sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdhar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Dan sakti sekali. Sadar daripada Syekh Umar Muhdhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu. Sini pembantu dipanggil. Sini pembantu. Khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini melahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Taslim. Nyerah satu sama. Ya udah berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup. Kemudian mati. Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Sakti mati bisa hidup, bisa keluar masuk ke neraka, keluar masuk ke surga. Itulah hebatnya jadi seorang budak habib. Nah, kalau yang percaya dengan dongeng-dongeng seperti ini, saya rasa otaknya udah agak sedikit menceng kayaknya.